Baginda Rasulullah SAW, semoga kita semua yang hadir malam ini, anak cucu keturunan kita nantinya mendapatkan syafaat di hari yang memang kita membutuhkan syafaat nantinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Saya atas nama pribadi dan rombongan pertama mengucapkan terima kasih karena kami numpang sholat isya, numpang sholat tarawih. Pas kebetulan juga dapat undangan nuzul Quran malam ini. Jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dipertemukan pada malam hari ini. Selepas 2 tahun yang lalu sama-sama kita ngalut longsor di belakang. Habis itu gotong royong belum bangun dindingnya wae. Jadi dulu ada namanya datang ke sini lapisnya terpal hijau. Nah, pasti kan kata Pak Wahid ini kami nak sembahyang tarawih. Kami juga nak sembahyang Idul Fitri nantinya. Alhamdulillah hari ini terwujudlah sudah tahun yang ketiga. Atas nama pemerintah Kota Lubuk Linggau, karena kalau ada wali kota, ada legislatif, ada eksekutif legislatif, itulah penyelenggara pemerintah di daerah. Itu undang-undang kita yang menentukan seperti itu. Jadi kami diamanatkan 5 tahun yang lalu habis di bulan September nanti tahun 2024. Pemilu yang lalu untuk memulai lagi sampai dengan tahun 2029. Atas nama pribadi dan partai juga saya ucapkan terima kasih. Ada titipan suaronya walaupun siko itu jadi tanggung jawab dan amanat kami. Mungkin di tahun yang ketiga ini belum banyak yang percayanya. Masih ada mungkin nitip di tempat yang lain. Tapi secara pribadi saya ucapkan terima kasih. Juga mungkin yang di dapil-dapil yang lain. Ada di barat, ada 2 kursi, di utara 2 kursi, di selatan 1 kursi. Di sini belum sampai 2 kursi, masih 1 kursi Tuhan. Insya Allah mudah-mudahan titipan suara dari Ibu, amanat Ibu Bapak ini akan kami laksanakan dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Karena kami yakin amanat ini akan kami pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat juga nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak banyak oleh kami malam ini, cuma ada 2 tangan karena saya memang mengatur seluruh anggota DPR ini supaya turun ke bawah. Tidak baca dewean rombongan, tidak berani rombongan, itu kadang itu tidak berani dewean, rombongan tidak berani beladak datang. Itu supaya dekat lagi ke masyarakat. Tidak tahu partainya apa, kalau jadi anggota dewan itu harus dia harus kembali ke masyarakat. Dimanapun, tidak usah nak ke masjid yang besarnya seluruh musola. Kalau masjid sudah dijadwalkan safari Ramadan oleh Bapak Wali Kota, ada Pak Sekda juga. Tapi kalau musola kadang terliwat. Ini kalau tidak wahid, Pak Ketua Musola juga tahu. Pikir di depan, nah di depan lah bagus, di belakang sini juga. Kalau masjid-masjid insya Allah mudah-mudahan sudah ada dana dari DMI, Dewan Masjid. Kalau musola benar kata Pak Ketua tadi, ini adalah swadaya kita masing-masing masyarakat setempat. Insya Allah kalau siarnya rame, subuhnya jalan, karena pesan guru kami dulu, kalaupun tempatnya besar, kalau isinya kosong percuma juga. Jadi setidaknya isilah dulu. Tidak kaget buyur-buyur kita lebarkan. Dia lebar terus isinya kecil. Nah, pertanggung jawabannya. Apalagi kalaulah sudah 10 kali 10 kaget itulah pacak jadi masjid. Syarat jadi masjid harus sholat Jumat. Syarat sholat Jumat minimal sudah lebih dari 40 jemaahnya. Jadi kita harus memenuhi standar-standar dulu. Kalau namanya jadi masjid lah dirubah tapi tidak tanggung jawab isinya, nah agak susah. Nah, jadi itu mungkin himbauan dari kami selaku bagian dari pemerintah yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ucapkan terima kasih atas penyampaian malam hari ini. Kami diamanatkan hari ini untuk hadir bersama selaku mewakili lembaga legislatif Kota Lubuk Linggau. Kalaupun Tuhan takdirkan lain nantinya, kita doa bersama. Mungkin doa di dalam masjid ini doa yang cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pesan guru kami, jangan polo naon nia. Boleh bercita-cita, tapi itu kan semuanya tidak didukung masyarakat. Mengeluh takdirnya lu dapat juga. Kita cuma berusaha, Tuhanlah yang menentukan kita semua.
Terima kasih penyambutannya pada malam hari ini. Kita akan dengar ceramah dari Pak Ustadz Endang Muhtadin. Ini adalah bagian dari keluarga kami juga, karena keponakan beliau menikah dengan ayah kandung saya. Jadi saya lihat karena beliau yang hadir isi ceramah malam hari ini, maka ini harus kita dengar ini, biar banyak waktunya beliau saja. Oleh karena itu kami akhiri. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tadi bantuan, kita serahkan simbolis saja. Pak, ada disebutkan, tidak disebutkan jadi fitnah. Nah, jadi agak susah kami, tapi tidak apa-apa lah, karena ini memang harus disampaikan. Mana tadi Hendra? Nah, besok ada yang transfer ke rekening, jadi minta rekeningnya. Karena sekarang tidak boleh langsung cash dan cash, jadi dibuat ya seperti itu. Terima kasih, kami kembali ke bawah acaranya. Penyerahan secara simbolis dari Bapak Ketua Anggota DPRD Lubuk Linggau, Bapak Haji Rodi Wijaya SEMSI, kepada Bapak Ketua Musola Al-Ikhlas. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rodi Wijaya. Semoga menjadi amal jariah ceramah dan agama dari Bapak Ustadz Endang Muhtadin MPDI. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibil aliyyil ajim, sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alu fi asari falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqala rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rodi Wijaya, beserta Pak Camat Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, juga Ibu Lurah, Ketua Masjid, Ketua Musola, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan hidayah sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan nuzulul Quran. Sebenarnya bukan malam ini pasnya, tapi kalau orang Muhammadiyah pasnya ini tanggal 17 yang puasanya hari Senin. Karena kita puasa hari Selasa, ini baru tanggal 16. Mana baik sama baiknya. Yang tidak baik itu ribut, ya, bahaya. Nak terawih 20 rajulah, nak 8 rajulah. Yang tidak bagus, yang tidak terawih, ya Bu. Yang subuhnya pakai kunut rajulah, yang tidak kunut juga rajulah, yang tidak bagus, yang tidak sholat subuh. Ini Bu, dulu ada ini, ya, yang satu masjid ribut dengan satu masjid, yang satu masjidnya pakai kunut, yang satu lagi tidak pakai kunut, saling benar membenarkan. Yang dah sholat subuh di masjid, untung aku dah sholat subuh. Nah, ini yang bahaya. Ya, jadi Ibu Bapak hadirin, begitulah romantika dalam kehidupan kita. Ada perbedaan, itu sudah menjadi biasa. Al-ihtilaful ulama barakah. Perbedaan pendapat ulama keberkahan buat umatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kultum saya tentang memberikan tentang hidayah, petunjuk Allah, hidayah Allah. Ibu Bapak, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun manusia, sehebat apapun pakaiannya,
sekaya apapun harta kekayaannya, bahkan derajatnya wali dan rasul pun tidak ada yang sanggup, tidak ada yang bisa untuk memberikan hidayah. Kalau hanya perantara boleh, ya, kita sebagai hanya sebagai jembatan, perantaranya yang menunjukkan, yang memberikan hidayah adalah Allah. Saya ceritakan ibu bapak hadirin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau membimbing pamannya Abu Thalib, ya ammi, qul la ilaha illallah. Abu Thalib ini seorang paman yang sangat baik, berjasa kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, usia Nabi 8 tahun setelah ditinggal oleh kakeknya, maka diasuhlah dan dibimbinglah Rasulullah ini oleh siapa? Abu Thalib. Abu Thalib banyak anaknya, Pak. Belum ada KB waktu itu, ya, belum ada program keluarga berencana. Anaknya banyak sehingga istrinya pun, Kak, mana kita mau nak biayai Muhammad, anak kita banyak, hasil nafkah kamu sendiri gak cukup untuk keluarga. Tapi Abu Thalib ini tetap, siapa lagi yang akan menolong yatim piatu ini? Muhammad ini ada keponakanku, ya, anak adik aku. Dia sudah tidak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan kemarin ditinggal oleh kakeknya. Terpaksa akulah yang mengurusnya. Bapak Ibu hadirin, ternyata kehadiran baginda Rasulullah, seorang anak yatim piatu dalam anggota rumah tangga yang tadinya miskin, susah mencari nafkah, ternyata Allah memberikan rezeki kepada Abu Thalib. Padahal Abu Thalib sendiri tidak beriman kepada Rasulullah. Ini Allah saking sayangnya, makanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman. Ibu bapak, Rahman itu apa? Kasih sayang Allah di dunia. Allah kasih sayang di dunia ini Rahman. Siapapun juga yang namanya makhluk Allah di dunia, mau manusia, mau hewan, semua diberikan nikmat oleh Allah, tidak pilih kasih. Ini namanya Rahman Allah. Ya, mau beriman kepada Allah atau tidak, semua diberi nikmat oleh Allah. Termasuk pencuri pun dikasih nikmat oleh Allah. Inilah sifat rahmat Allah. Rahim, kasih sayang Allah ini terbatas. Siapa yang mendapatkan kasih sayang Allah dengan sifat rahimnya Allah, yakni orang-orang yang beribadah di dunia, nanti sifat kasih sayang Allah ini dicurahkan di akhirat kelak. Baru ibu, rahim Allah ini terpisah. Siapa saja, itulah orang-orang yang beriman, yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah. Mereka akan mendapat kasih sayang Allah di alam barzah, di alam akhirat kelak. Orang kafir gimana? Enggak lagi dapat kasih sayang. Dia dapatnya apa? Azab Allah, masuk ke dalam neraka. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, ketika Abu Thalib sedang sakaratil maut, ada di ruang UGD, di ruang ICU, sedang tinggal nunggu napasnya terakhir, baginda Rasulullah menginginkan, aku ingin paman aku ini yang sekarang ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman akan kerasulanku, masih penyembah berhala. Aku pengen pamanku ini baik sekali dengan aku. Ya Allah, berilah hidayah. Allahumma di Ya Allah, berikan hidayah buat pamanku. Dibimbingnya, ya ammi, pahai pamanku, ucapan paman la ilaha illallah. Dibimbing. Sama sekali tidak mengikuti, Pak. Tidak mengikuti, bibirnya berat sekali. Sampai Rasulullah tertegun. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabka. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada pamanmu yang kau cintai. Tetapi Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini mahal hidayah. Apakah Bapak Ibu hadirin, hidayah Allah itu bisa dicabut kembali oleh Allah? Walaupun orang itu sudah beriman, walaupun orang itu rajin ibadah, kalau Allah menghendaki, Allah sudah diberikan kepada orang yang rajin ibadah, orang soleh, bisa dicabut kembali, Pak. Ingat Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak, ketika dia sedang berjalan, ketemulah dengan seorang preman. Apa kata seorang preman tersebut?
Ya Syekh Abdul Qadir Jilani, engkau adalah seorang waliullah, aku seorang preman yang tak kenal dengan ibadah, yang tak beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, apa kata si preman ini? Ya Syekh, apakah Allah tak memberi hidayah aku sehingga aku bisa menjadi waliullah? Kata Syekh Abdul Qadir, insya Allah bisa. Ya, Allah bisa memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian juga begitu, wahai Syekh Abdul Qadir, apakah engkau seorang waliullah? Bisakah kalau dikehendaki oleh Allah, bisa engkau menjadi seorang preman? Di situ tertegun Syekh Abdul Qadir, bingung. Ya, jadi seorang wali bisa menjadi preman? Apa seorang preman kalau dikehendaki oleh Allah itu bisa? Ibu bapak hadirin, zaman Rasulullah, ya, ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Ya, Sa'labah ini ada seorang sahabat Rasulullah yang rajin ke masjid. Setiap saat, setiap waktu, 5 waktu senantiasa ikut dengan Rasulullah. Rasulullah berada menjadi imam, Sa'labah di belakangnya. Ya, cuman sayang ibu, kalau Rasulullah dengan sahabat senantiasa ikut berzikir setelah sholat, istighfar dan selanjutnya, kalau Sa'labah bukannya berzikir tapi dia langsung pulang. Sahabat Rasul dengan sahabat, Allahumma antas salam, Sa'labah Allahumma lantas jalan. Ya, artinya pulang bu. Ya, pas waktu maghrib kan rajin. Ya, Sa'labah ini sholat. Rasulullah melihat ke belakang, ya sahabat, Sa'labah kemana? Ya Rasul, Sa'labah itu tidak pernah ikut zikir dengan kita. Kenapa? Enggak tahu. Pas sholat Isya berjamaah dengan Rasulullah, ketika Sa'labah mau bangkit, mau meninggalkan masjid, ditahan. Hei Sa'labah, apakah engkau sudah merasa cukup dengan sholat kamu? Apakah engkau sudah merasa sempurna dengan sholat kamu sehingga kamu tidak mau berzikir setelah sholat? Mantarokal wirda fahuwa kafir. Ini Pak, kata dalam ulama menjelaskan, siapa yang meninggalkan sholat wirid setelah sholat dengan tanpa uzur, dia adalah laksana seekor monkey. Ya, seekor kera. Dan ini langsung pulang, kecuali memang ada hal-hal yang muktabar. Artinya muktabar ada kepentingan yang sudah sholat, berangkat zikirnya sampai sambil jalan. Sa'labah tidak ada kegiatan. Pas ditanya, kenapa engkau Sa'labah? Engkau rajin sholat. Yuk kita sempurnakan sholat kita dengan zikir, apalagi pakai ba'diyah, berdoa. Kata Sa'labah, ya Rasul, bukannya hamba tidak mau ikut zikir, menyempurnakan sholat, tapi sarung kain yang kupakai ini ditunggu oleh istri saya. Bu, ada kira-kira suaminya sholat pakai kain, istrinya nunggu di rumah. Kenapa? Karena kainnya punya satu, termiskin di dunia. Ibu bapak hadirin, ya Rasul, saya ini ditunggu oleh istri kain saya, nih kain sarung. Saya orang miskin punya satu-satunya kain. Nah akhirnya apa? Kata Sa'labah, nah alhamdulillah, berarti tahu Rasul aku ini orang miskin. Malah cak tadi ya, ketua musola ngomong ini, jangan modus. So ini pengen bantu, pengen bantuan, nggak apa-apa untuk umat. Cuma pesannya tadi bagus, musola hebat, musola isi kata tanda kiamat adalah orang lomba-lomba membangun masjid, membangun tempat ibadah sehebat-hebatnya, tapi isinya tak pernah dilombakan. Nah, ini alhamdulillah kata ya, insya Allah semangat untuk membangun, semangat juga untuk mengisi masjid atau musola tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin, kata Rasulullah SAW, man bana buyutallah banallahu fi yaumil qiyamah. Siapa saja yang rela ikhlas membangun ibadah, membangun masjid, membangun musola, membangun rumah-rumah Allah, niscaya Allah bangunkan istana di surga nanti. Ya, ya silakan ibu mau istana yang besar ya duitnya besar. Ini sumbangan 500 misalkan ya, 500
sana ya sesuailah dengan apa yang disumbangkan tadi. Ya, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Bagaimana tadi Pak? Si Sa'labah ini dia sudah tahu punya harapan baru sholat subuh. Ya, sholat subuh apa? Kata Sa'labah, ya Rasul, ada apa? Engkau kan tahu hamba ini orang miskin, sampai sholat aja gantian dengan istri kainnya ini. Kata Rasulullah, hei Sa'labah, bersyukurlah engkau punya kain sarung satu, gantian pakai ibadah kepada Allah. Lihat tetangga kamu, kainnya bertumpuk banyak dari mulai Atlas, Wadimor, Pagicat, Gajah Duduk, BHS, banyak. Tapi satu pun tidak pernah dipakai sholat. Kamu bersyukur punya kain satu, tapi terus pakai sholat. Iya Rasul, tapi kalau begini terus kan repot juga. Istri pengenlah untuk ikut ke musola, ikut ke masjid, sholat berjamaah. Kalau begini gantian terus, tolong Rasul doakan. Makso sama Rasul. Akhirnya terpaksa, ya Rasulullah, yuk sahabat kita doa, Allahumma hdi ala Sa'labah. Ya Allah, berilah kekayaan buat Sa'labah. Ya, didoakan Rasul, doa Rasulullah nggak seperti doaku, berdosa, banyak maksiat mungkin Bu ya. Kalau Rasulullah berdoa dikabulkan. Tapi bukan hanya sekedar doa. Kata Rasul, nanti Sa'labah pulang dari masjid, kamu mampir ke rumah. Mau apa? Yakni Rasulullah memberikan 2 ekor kambing yang sejodoh, lanang dan betinonya. Kambing dari Rasulullah penuh dengan keberkahan. 3 bulan saja langsung hamil, langsung beranak. Berkah Bu dari Rasul. Terus anaknya sekali lahir 4, jodoh sejodoh lagi. Ya, jadi 2 pasang. Bapak Ibu hadirin, yang tadinya Sa'labah ini setiap waktu berjamaah dengan Rasulullah, mulai karena kambing tadi, apa yang hadir cuman Jumat baik, ya, sejumat sekali itu pun datangnya sudah koma, khutbah sudah selesai, udah khutbah, udah koma, baru dia datang. Rasulullah nanya, Sa'labah ada Rasul? Kenapa kau ada di belakang? Biasa kau di belakang aku, kata Rasul. Kok sekarang di belakang barisan? Iya Rasul, tadi jam 11 memang aku sudah mandi segala macam. Tapi ini kambing semakin banyak. Nah, kalau udah dikandangin, dimakan serigala. Rasulullah tertawa. Nah, rasain itu. Baru dengan kambing saja sudah mulai terganggu sholat. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya apa Ibu? Semakin hari semakin berbulan bertahun, kambing semakin banyak. Bukan lagi bertemu dengan Rasul dengan jamaah Jumat sekali. Ini 1 tahun 2 kali. Hadirnya Idul Fitri dan Idul Adha baru muncul. Sampai Rasulullah geleng kepala, sampai tidak ketemu lagi dengan Rasul. Makanya Rasul, wahai sahabat, yuk kita rame-rame sanjung. Kita jingok saudara kita Sa'labah ini. Dan kok kenapa nggak lagi ke masjid, nggak lagi bersilaturahim dengan kita? Pasti jingok ibu datang Rasulullah dengan sahabat ke rumahnya. Yang ada bininya baik, ya, suami kamu kemana? Ya Rasul, sekarang sudah dia nggak lagi tidur dengan aku, dia tidur dengan kambing. Ya, sudah sibuk dengan kambingnya. Sampaikan salam buat dia. Bilangin ada Rasulullah dengan sahabat datang ke sini. Baik Rasulullah. Berangkatlah istrinya, Rasulullah pulang kemana? Istrinya menemui suaminya. Mas atau Kando, ya, ada Rasulullah dengan sahabat. Apa yang terbesit dalam hatinya Pak? Karena dia sudah mukul dunia, cinta dengan kekayaan. Padahal kambing itu dasarnya dari Rasulullah. Ya, apa yang ada dalam hatinya? Jangan-jangan Rasul ini mau minta jatah dari aku. Karena modal pertama adalah kambing dari Rasul. Jangan-jangan dia mau minta zakat, minta sodakonya. Inilah Pak, orang yang cinta dunia, semakin hari apalagi tidak dengan ibadah, dia akan pelit hidupnya. Subhanallah. Akhirnya ibu bapak hadirin, lama-kelamaan peternakan kambingnya pun habis dimakan hama. Dia kembali miskin dan matinya pun tidak memiliki iman. Na'udzubillah. Siapa yang mencabut hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatan si Sa'labah tersebut.
Ibu bapak hadirin, makanya jangan dikira kita ini beribadah kepada Allah dan tekun ibadah, makanya senantiasa kita minta dengan Allah, ya Allah kuatkan aku, ya Allah berilah hidayah agar senantiasa bersemayam pada diri kita. Jangan sampai engkau mencabut hidayahku. Ibu, siapa tahu karena kadang-kadang kita tergiur dengan harta kekayaan, tergiur dengan pangkat dan jabatan, sehingga melupakan Allah. Akhirnya Allah mencabut hidayah. Naudzubillah. Ada seorang kafir, Pak, seorang preman perampok, tapi Allah memberi hidayah. Melalui cerita apa? Baginda ketika Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ibu bapak orang Mesir, ya, orang Baghdad, belajar ke Mesir. Dulu nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat, beliau jalan kaki. Usia 9 tahun, ya, kira-kira SD kelas berapa? 9 tahun, Pak, sudah hafal Quran. Apa kata orang ibunya ketika dia mau mondok, mau pesantren ke Mesir jalan kaki? Ibunya berpesan menyimpan uang itu, ibunya sengaja di bawah ketiaknya. Bajunya baju jubah begini, Imam Syafi'i naruh uangnya di ketiaknya, Pak. Di sini dijahitlah. Ibu, kenapa ditaruh di sini? Nah, kalau kamu di kantong nanti banyak begal, banyak perampok. Ketika kamu dilacak cari uang, nanti ketemu kalau di dompet, kalau di kantong diambil oleh perampok. Perjalanan kamu jauh sekali, nak. Baik ibu, makanya ibu taruh duit itu dibuat kantong di bawah ketiak kamu. Ya, subhanallah. Ibu pesan, nak, kalau kamu ingin sukses harus jujur, jangan bohong. Ini modal utama. Kata siapa? Kata sang ibu kepada Imam Syafi'i. Berangkatlah Imam Syafi'i, ibu. Di tengah perjalanan betul dihajar oleh perampok, ya, disetopnya oleh perampok, langsung digeladah, ya, digeladah badannya. Kamu punya uang? Punya. Di mana? Di sini, ya, di ketiaknya. Kok ditaruh di situ? Kenapa? Kata ibu aku, kalau ditaruh di ketiak ini aman dari perampok. Kamu tahu dah aku ini perampok. Kenapa kamu ngasih tahu? Kata ibu aku jangan bohong, aku harus jujur. Subhanallah ibu, si preman ini dapat hidayah dari Allah. Apa? Langsung dia merendah badannya, gemetar badannya, melihat anak kecil dengan kejujuran, padahal dia perampok, uangnya mau diambil, tapi dengan pesan orang tuanya untuk jujur. Apa yang terjadi? Wahai siapa namamu? Syafi'i. Aku bangga dengan kamu. Aku sudah tua bangga, ini pekerjaan aku adalah merampok, berjudi, segala macam dosa aku lakukan. Sekarang aku menemukan kamu. Aku ingin belajar dengan kamu. Bapak Ibu hadir, hidayah Allah datang kepada seorang preman, seorang yang tak kenal dengan Allah. Inilah namanya hidayah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadir yang dirahmati Allah, kekuatan ibadah, kekuatan hidayah Allah kepada diri kita, yakni apa? Allah kasih dan sayang dengan kita, makanya Allah turunkan nuzulul Quran. Bu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bapak Ibu hadirin, Allah sangat sayang dengan kita. Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk membimbing, mengajarkan Al-Quran kepada umatnya. Para Nabi sudah tidak ada, tapi sahabat, tabi'in, terus para ulama yang senantiasa mengajarkan Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mendapat petunjuk dari Allah perantaraan Al-Quran. Bu, subhanallah, Al-Quran ini akan menjadikan sebuah, ya, kekuatan mental, kekuatan spiritual dalam hidup kita. Tinggal keyakinan kita. Ibu bapak hadirin, Umar bin Khattab, ya, yang tadi sebut Al-Khulafa Usaniyah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ibu tidak langsung lahir dari orang Islam. Lahir ke dunia tidak beriman. Ya, orang tuanya penyembah berhala, dan dia seorang pendekar yang hebat. Umar bin Khattab di kalangan kaum Quraisy pada saat itu seorang pendekar yang tidak bisa dikalahkan apapun, Bu. Jangankan manusia, jin iblis pun takut dengan Umar bin Khattab. Ya,
apalagi manusia. Nah, ketika itu Ibu, Abu Jahal dan Abu Lahab dengan seluruh tokoh-tokoh Quraisy kafir sudah berulang kali mau menangkap Rasulullah tapi tidak bisa. Ya, mau memenjarakan Rasulullah tidak bisa menangkap. Akhirnya dibuatlah sayembara. Apa dalam sayembara Ibu? Di dalam sayembara siapa saja yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati ke bawah ke istana negara Quraisy ini akan meraih 100 ekor unta. Wah, Ibu Bapak hadirin, semua ingin, tapi gimana caranya? Bingung. Akhirnya ada Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini seorang yang gagah berani, seorang pendekar. Pada saat itu tidak ada yang berani untuk mengikuti sayembara. Datanglah Umar bin Khattab. Ya, dia mengendarai kuda, langsung dia menghunuskan pedangnya. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, para pembesar Quraisy, engkau tahu siapa aku? Aku Umar bin Khattab. Sebentar lagi aku akan meraih 100 ekor unta. Aku akan bawa Muhammad hidup atau mati ke depan istana ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana semuanya, tunggu saya, sebentar lagi saya bawa Muhammad. Subhanallah. Orang Quraisy percaya Ibu. Ya, karena kehebatan dari siapa? Umar bin Khattab. Berangkatlah Umar. Wah, pas berangkat Ibu, pas di persimpangan 3, ke kanan ke rumah Rasulullah, ke kiri itu rumah adiknya Umar bin Khattab. Di persimpangan jalan tersebut ketemu dengan sahabat Rasul yang baru pulang dari rumah Rasulullah. Ya. Melihat Umar bin Khattab gagah berani bawa pedang, ditegurlah. Wahai Umar, mau kemana kau? Betapa ganasnya kau. Jangan tanya aku. Sekarang katakan, Muhammad ada nggak di rumah? Ada, Umar. Kenapa kau? Aku akan ikut sayembara. Aku akan bawa Muhammad ke tengah-tengah istana kaum Quraisy ini. Aku dapat hadiah 100 ekor unta. Kau benci dengan Muhammad? Ya, aku benci. Kenapa? Karena dia membawa ajaran baru di negeri kita ini. Wahai Umar bin Khattab, andaikan kau benci dengan ajaran Muhammad, berarti kau benci juga dengan adikmu. Karena adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad. Nah, Ibu Bapak hadirin, mendengar ucapan dari sahabat bahwa adiknya sudah masuk Islam, sudah menjadi pengikut Rasulullah, mukanya menjadi merah, malu. Dan ketika dia mau, bukannya berangkat ke rumah Rasul, tapi dia berbelok dulu ke rumah adiknya. Ibu Bapak hadirin, ketika pas mau datang ke rumah adiknya, mau ketuk pintu, terdengar suara alunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya. Mendengar bacaan ayat Al-Quran tersebut, Umar bin Khattab merinding dan gemetar badannya, tidak ada kekuatan. Pedang yang tajam yang dipegang terjatuh, bahkan dia sendiri terjatuh. Dan sudah terkejut adiknya. Mas, Kando, ada apa Kando? Wahai Adinda, apa yang kau baca? Ya, apa yang kau baca tadi? Kanda baru dengar itu bacaan apa sehingga menjadikan gemetar badan, tidak ada kekuatan. Wahai Kanda, yang kubaca ini adalah Al-Quran. Kanda, aku ini sudah menjadi penganut Rasulullah SAW. Ternyata inilah ajaran yang benar. Bapak Ibu hadirin, Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab pelantaraan petunjuk dengan Al-Quran tadi. Subhanallah. Wahai Dinda, antarkan sekarang juga Kanda ke rumah Rasul. Ibu Bapak, ternyata sahabat yang ketemu tadi perjalanan mendengar ada Umar ikut sayembara, pulang dia kembali ke rumah Rasul. Ya Rasul, ada apa kau kembali lagi? Di tengah perjalanan saya menemukan Umar bin Khattab mau menjemput engkau ya Rasul. Engkau mau dibawa, dihadapkan ke istana kaum Quraisy karena dia ikut sayembara. Saya takut, terus biar saya akan mendampingi ya Rasul. Kata Rasulullah, la ta'u wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gemetar wahai sahabat, Allah beserta kita. Gak lama Ibu datang Umar bin Khattab, Rasul, Umar datang Rasul. Tenang, Bapak Ibu, bukannya mau membunuh, bukannya mau membawa Rasul, tapi apa? Langsung di situ dia tersujud, tersungkur, ya Rasul, ya mohon maaf saya. Ternyata engkau ada benar seorang Nabi dan Rasul. Engkau ada pembawa ajaran yang baik
engkau membawa ajaran yang benar dari Allah. Hamba yang tertarik, tidak ada daya kekuatan setelah mendengar alunan Al-Quran. Maka saat ini juga hamba ingin masuk Islam, masuk ajaran. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin ya Rasulullah, kata Umar, dia baca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Baginda, saya tidak lama Rasul, kenapa saya ditunggu oleh orang-orang Quraisy? Ya, mereka menunggu, Pak. Di istana negara itu sedang ramai ingin menyaksikan kehebatan Umar bin Khattab membawa Rasulullah. Pas datang ibu, apa kata yang pertama lihat? Umar datang, siap, dia sambut kedatangannya. Ternyata apa? Pas dia di atas kuda, Bu, wahai kaum Quraisy, siapa yang berani menentang Muhammad? Siapa yang berani untuk membunuh Muhammad, memusuhi Muhammad, berhadapan dengan saya? Wah, apa kata Abu Jahal? Gila Umar nih, bukannya dia untuk membawa Muhammad, tapi dia menjadi pengikut. Ini hebatnya apa, Bu? Kehebatan Al-Quran. Subhanallah. Makanya ibu bapak, apa yang harus kita lakukan? Tinggal bersihkan hati kita. Zaman Nabi, zaman Rasul, ibu, namanya obat-obatan seperti kapsul, tablet segala macam ya. Dari mulai Paramax, apalagi Fonimax segala macam ya. Obat batuk sudah nggak ada dulu. Ya, kalau ada yang sakit cukup datang ke Rasulullah. Zaman para wali pun begitu. Ya, ketika sakit sedikit datang ke waliullah. Ya waliullah, apa isi aku melahirkan sulit. Yang tak tahu ini bagaimana sedang lama sakit perut tetapi tidak lahir anaknya, diminum, dikasih baca Al-Quran, diminumin sembuh. Apa yang dibacanya? Baca bismillah aja sembuh. Subhanallah. Ibu bapak, aku sakit gigi 70 kali baca bismillah dah sembuh ya. Ini kenapa? Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi apa? Hati kitanya yang belum busuk. Ibu, udah tolong. Ya, lanjut dikit lagi Bu ya. Al-Qur'anu ma huwa syifaa'un lil mu'minin. Makanya Al-Qur'an itu merupakan obat penyejuk hati bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Saya yakin di sini wajah-wajah Al-Qur'an semua. Subhanallah. Ya, nanti di dalam doa akan ada ya, Allahumma Al-Quran nuran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini menjadi cahaya dalam hidup kita, cahaya di alam akhirat nanti. Subhanallah. Gak bisa 1 lembar sehari 1 juz apa Bu ya. Nah, jangan banyak-banyak ini. Berapa? Alhamdulillah Ustaz dapat 3 juz. Tuh hebat. Iya, juz vokal, juz itu bukan juz Quran ya. Nah, ibu bapak hadirin, yuk kita ramaikan nuzul Quran. Kehebatan akan menjadi petunjuk bagi kita dan menjadi obat bagi orang-orang yang penyejuk hati. Subhanallah. Makanya ibu, di dalam Al-Quran itu apa yang tidak ada, semuanya sudah terkandung. Menjadikan hukum ya, menjadikan penyejuk dan menjadikan sumber dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua senang dengan membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa Al-Quran, yuk di sini ada ustaz, ya, ada ustaz, ada yang bisa membimbing baca Al-Quran, ajarin. Kita kadang keliru ibu, ya, anak prestasi di dalam joget dan nyanyi dapat prestasi yang tinggi, dapat piagam, dapat piala, dapat hadiah yang besar. Tetapi ketika anak prestasi pandai dalam Al-Quran, dibiarkan saja. Ini sudah terbalik. Yuk cintai anak-anak kita dengan bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ibu bapak hadirin, kehebatan Al-Quran itu tergantung kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang, ya, tidak memandang dengan poster tubuh kita cantik gantengnya. Allah tidak melihat tentang busana yang kita pakai, tapi Allah melihat tentang hati kita.
keyakinan kita. Kalau yakin, insya Allah Allah akan berpihak kepada keyakinan kita. Subhanallah. Makanya ketika kita berdoa dan beribadah, yakinkan dalam hati kita bahwa ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini Ibu sebagai hikmah nuzul Quran, mudah-mudahan Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita dan menjadi penyejuk buat hati kita hingga kita menjaga diri. Insya Allah Ibu, kalau ada Al-Quran maka hati kita akan bersih. Setelah hati kita bersih, pikiran pun akan jernih, semangat pun menggigih, prestasi mudah diraih. Ya, mudah-mudahan senantiasa kita mencintai Al-Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran walaupun dengan sedikit. Ini saja, mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Kita akan sahur nantinya, khawatir gara-gara Ustadz Endang ceramah ya kemalaman, aku jadi tidak sahur, tidak puasa besok. Nah, aku tidak mau disalahkan ya. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ceramah Bapak Ustadz Endang Muhtadim MPD. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Memang Al-Quran itu mukjizat yang terbesar bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah turunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa penutup.